Selanjutnya, kesempatan giliran untuk menggali faktanya dari penuntut umum. Silakan, yang sudah usahakan jangan lagi. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, ini giliran penuntut umum untuk menanyakan kepada saudara ya. Siap. Saya tentunya akan lompat-lompat karena tadi udah banyak ditanyakan juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Saudara terdakwa, tadi ada perintah atau permintaan yang akan ditawas tadi kan ya, melalui WhatsApp. Setelah ada permintaan itu atau perintah itu kepada Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi, apakah ada ralat sebelum acara pemusnahan? Mohon dipertegas Pak Jaksa, ini perintah yang mana? Pada saat saudara, setelah tadi kan saudara terangkan ke majelis, memang ada perintah atau permintaan ganti barang bukti tawas yang tadi diungkapkan 1/4, 10 kilo gitu kan. Lah, sebelum pelaksanaan pemusnahan, apakah ada ralat dari terdakwa tentang permintaan itu terhadap Dodi, Kapolres waktu itu? Tadi saya katakan di hadapan Majelis Yang Mulia itu bukan perintah. Tetapi cara saya atau metode saya menguji Saudara Dodi. Mohon maaf Yang Mulia, pertanyaannya agak berbelok arah. Saya yakin saya mengatakan itu tadi di hadapan Yang Mulia. Bukan saya memerintahkan, tapi cara saya menguji. Iya, saudara menguji tadi kan. Tapi awalnya dengan kalimat untuk mengganti tawas, kan seperti itu. Tapi yang saudara terangkan adalah menguji. Nah, setelah itu apakah memang ada ralat tidak dari saudara ke Saudara Dodi? Saya anggap Saudara Dodi sudah paham bahwa itu tidak boleh dilakukan, terbukti dengan jawaban Saudara Dodi yang mengatakan, siap nggak berani Jenderal, emoji ketawanya 3. Ya, saya lanjut. Setelah perintah itu, kemudian apakah ada laporan rencana pes liris atau pemusnahan kepada saudara dari Saudara Dodi? Ada. Ya. Kapan itu dilaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti? Acara pemusnahan tanggal 21 Mei 2022. 21 Mei. Betul. Pemusnahan apa pres? Pemusnahan. Pemusnahan 15 Juni. 15 Juni. Saudara hadir? Hadir. Bersama siapa waktu itu? Beberapa pejabat utama Polda Sumatera Barat, antara lain Pak ya. Iya. Saya urut secara hierarkis, Kepala Biro Logistik, Kepala Biro Operasi, kemudian Kabid Propam, Kabid Kum, Kabid Dokes, Dirlantas, Kors Pripim, kemudian para pengawal, ajudan saya, sepri saya. Kemudian di lokasi sudah menunggu saya, itu Forkopimda Provinsi, antara lain Kakanwil Kemenkumham yang mewakili KBNNP, kemudian dari BP POM, kemudian dari Forkopimda tingkat 2-nya, Agam dan Bukit Tinggi, ada Kajari, ada Wali Kota, ada KPN dan lain-lain. Ya. Pada saat saudara hadir, apakah saudara sempat transit di ruang Kapolres? Ya, semuanya ditampung di ruangan Kapolres. Bahkan saya beserta pejabat utama sempat membuat video testimoni tentang Hari Bakti Kesehatan Bayangkara.
pada saat saudara transit dalam perjalanan transit ke ruang Kapolres, apakah juga didampingi oleh Kapolres pada saat itu? Kapolres berjalan paling depan, Mendampingi saudara? kami beserta pejabat utama di belakangnya. Jadi Kapolres duluan yang mempersilakan menata stafnya dan sebagainya. Apakah pada saat itu Kapolres ada melaporkan bagaimana cara mengganti barang bukti dengan tawas? Tidak ada sama sekali dan tidak memungkinkan. Tidak ada laporan itu? Tidak ada. Dan tidak mungkin itu banyak orang. Ya. Oke. Terus saya lompat, saudara terdakwa, ke tanggal 24. Tadi saudara juga menyampaikan ke majelis ada memberikan ya, mengirim nomor kontak yang Anita yang ada di HP saudara tertulis Anita Cepu ya, kalau nggak salah, ke saudara Dodi. Apakah pada tanggal 24 itu saudara ada kirim WhatsApp ke saudara Dodi yang kalimatnya saya sebutkan saja diantaranya, Mas Cepu kontak tolong direspon. Dijawab, siap Jenderal, baru selesai jabatan. Coba diingat kembali di tanggal 24. Saya tidak terlalu yakin karena sebagian besar dari kalimat percakapan saya itu banyak dipotong. Yang kedua, saya juga diperiksa baik kapasitas sebagai saksi maupun tersangka, juga berdasarkan dari tangkapan layar dari handphone orang lain. Ya. Yang ketiga, kita ikuti dinamika persidangan juga saksi ahli digital forensik baik dari Polri maupun dari pihak terdakwa juga menyatakan hal yang demikian adalah. Ya, saya cukup itu. Ya. Ada nggak? Ada ya? Saya tidak yakin. Tidak yakin. Oke. Saya bergeser ke tanggal 27 Juni. Ada kalimat yang keluar dari HP saudara ke saudara Dodi, juga perintah Mas Anita kontak Mas. Saudara jawab, Dodi jawab, siap Jenderal. Ada keluar lagi kalimat dari HP saudara, pokoknya biar mereka ambil, yang ambil Mas, syukur-syukur cash. Itu di tanggal 27 Juni 2022 sekitar 18.30. Saudara masih ingat? Apakah betul? Saya juga tidak yakin sepenuhnya, tetapi kata-kata syukur-syukur cash saya ingat. Ya? Konteks keutuhannya saya tidak yakin dengan alasan yang sama. Tetapi kata-kata syukur-syukur cash saya ingat. Ingat ya? Ingat. Ingat, makasih. Di konteks tanggal 28 Juni 2022, sekitar jam 10.22. Juga ada komunikasi lewat WhatsApp antara saudara dengan saudara Dodi. Banyak situ disebutkan, diantaranya ada kalimat, izin Jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau. Dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi. Karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa, dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap,
apakah menjamin pihak ketiga tersebut nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya. Makanya kami sampaikan ke Anita, silahkan bawa barang ini dan teknis Anita langsung berhubungan dengan Jenderal. Untuk masalah berapa harganya, kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini, tetapi Anita muter-muter terus Jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, jadi jelas kita berhadapan dengan siapa Jenderal. Kemudian saudara balas di dalam percakapan itu, jangan mau ada orang lain Mas, antara Mas dan dia saja, dan jangan keluar dana. Selanjutnya, saudara Dodi jawab, siap Jenderal. Anita menyampaikan barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga. Itu yang kamu tidak tahu. Itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga ini Jenderal. Dan kemudian dibalas oleh saudara, kita jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibalas oleh Dodi, kami juga demikian Jenderal. Cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan utus tim untuk ambil barang dan juga minta uang operasional dengan 50 juta Jenderal. Saudara jawab lagi, jangan Mas, aturannya mereka yang memberi jaminan kepada kita. Selanjutnya saya balas, selanjutnya saudara membalas, saya sudah sampaikan berkali-kali Jenderal, kasih DP ke kita dulu. Lama-lama jadi jebakan oleh Anita Jenderal. Namanya cepu, tidak ada yang abadi Jenderal. Saya nilai Anita ini main kanan kiri Jenderal. Makanya kami sangat hati-hati sekali Jenderal. Nyawa di ujung tanduk Jenderal. Selanjutnya saudara jawab, oke Mas, kalau pengkhianat saya jamin tidak. Dia cuma cari cuan kiri kanan. Coba diingat kembali di tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 10, ini cukup panjang. Ya. Saya tidak seperti saudara Dodi yang bisa menghafal semua narasi sekian halaman. Plek, titik komanya. Yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, mohon izin. Bagaimana tanggapan saudara dengan kalimat yang ada di WhatsApp? Yang mulia, ada nggak percakapan itu antara saudara dengan saudara Dodi? pertama saya tidak yakin karena percakapan di handphone rentan dimodifikasi. Yang kedua, saya juga telah mencabut seluruh BAP saya dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka. Alasannya? Sebentar, ini bukan BAP, saya tanya, ada nggak percakapan itu tadi? Dasar pertanyaan itu dari mana, Pak Jaksa nanya? Ya? Kalau bukan dari BAP. Oh, banyak saksinya, bukan hanya di keterangan Baik, saudara. saya ambil alih, ya, biar apa dia. Itu yang dibacakan penuntut umum adalah hasil pembicaraan antara saudara dengan lawan bicaranya itu tadi. Nah, itulah hasilnya. Pertanyaannya, apakah ingat itu ada? Kalau ada, apakah benar atau tidak? Itu aja jawabannya. Tidak yakin yang mulia, seingat saya itu memang saudari Linda harus masuk ke wilayah Sumbar itu satu. Yang kedua harus barter transaksi. Bukan menyerahkan barang. Kalau menyerahkan barang artinya kita nyuruh dia jualan. Oke. Oke. Supaya Itu bisa jawabannya. ditangkap tangan. Itu jawabannya. Terserah terdakwanya. Ya. Bahkan kalau kuhab kita diam pun terdakwa bisanya. Nah, terlalu dipaksa. Baik, pertanyaan yang lain. Coba diajukan pertanyaan. Ya, itu silakan hak saudara. Terus ada komunikasi di tanggal 30 Juni 2022.
pada saat ada acara Super Sumatera Bike Week. Juni ya Pak? Sumatera Ya, Bike Week ya. Itu Juni bukan Juli. Juni. Ya, Juni. Iya Juni 2022. Betul. Itu apakah benar Saudara Dodi sempat melaporkan tentang barang yang sudah disisihkan, artinya narkotika yang sudah disisihkan kepada saudara? Tidak benar. Untuk disimpan di rumah dinas Kapolda? Itu bohong. Itu bohong? Penyisihannya saja saya tidak pernah memerintahkan. Ya, saya Terus, tanya aja. Izin menjawab yang mulia? Baik, silakan. Penyisihannya saja saya tidak pernah memerintahkan. Apalagi dia bilang seperti itu. Logika yang ketiga, di acara Sumatera Bike Week, Saudara Dodi juga ikut menjemput saya di perbatasan naik motor. Pada saat naik panggung itu satu persatu, motor kita naik ke podium satu. Nah, saya tidak bertemu Saudara Dodi di situ, hanya wali kota. Tidak masuk akal kalau ada Saudara Dodi berhimpitan sama saya, kan dia nomor kesekian dari urutan yang landing di situ. Demikian. Ya. Baik. Saya bergeser ke 9 Juli. Sekitar jam 20.14, 2022 ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk ke HP Saudara Dodi dari saudara. Kalimatnya seperti ini. Anita tolong tegesin mas, pokoknya you bawa uang, barang saya lepas. Dan nggak usah bawa kawan. Kemudian dijawab oleh Dodi, siap betul Jenderal. Berkali-kali sudah saya tegaskan, saklek, tidak ada negosiasi, hanya ada uang, ada barang, tanpa lainnya Jenderal. 2 hari lalu baru kami tegaskan, tapi ya kembali lagi Jenderal, yang bersangkutan bilang di bawah 1 dulu dan seminggu kemudian ada dana. Selanjutnya saudara jawab, jangan mas, berarti nggak dipercaya oleh yang punya duit. Dia berarti tidak dipercaya oleh yang punya duit. Dan kemudian Dodi jawab, siap Jenderal, kami tegaskan lagi, biar Anita nggak main-main dengan petunjuk Jenderal. Kemudian saudara jawab, oke mas, itu di tanggal 9 Juli. Bagaimana? Memang konsepnya seperti itu. Jadi Anita membawa uang cash ke Sumatera Barat, wilayah hukum yang saya pimpin, untuk bisa bertransaksi. Itu pun kalau barangnya boleh pinjam dari kejaksaan. Kalau barang tidak boleh dipinjam, ya tidak terjadi transaksi. Demikian yang mulia. Artinya memang ada pembicaraan itu ya, oleh WhatsApp. Saya tidak terlalu ingat detail seperti yang Bapak sampaikan. Yang saya ingat adalah bagian-bagian penting dari atau roh dari kalimat itu. Ada tidak pembicaraan itu? Ketiga kalinya saya jawab, saya tidak yakin mengingat Tidak semua yakin. kalimat. Tidak yakin mengingat semua kalimat yang dipertanyakan. Oke, saya lanjut. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022, sekira jam 15.24, ada pembicaraan WhatsApp dari saudara Dodi ke saudara. Izin Jenderal, rencana paket sembako kami mau jalankan via darat minggu depan. Petunjuk Jenderal. Dan saudara balas, monggo mas. Kemudian dijawab oleh Dodi, sebelum berangkat saya dan Syukur akan menghadap Jenderal. Kemudian saudara jawab, oke. Masih ingat apakah ada atau tidak? Kalau yang terkait Syukur saya ingat. Ya.
Dan faktanya mereka berdua tidak pernah menghadap saya. Tentang rencana menghadap dengan Syukur, ada ya? Ya, saya ingat. Tapi tidak ada menghadap. Baik, saya lanjutkan. Ke tanggal 6 Agustus 2022, juga ada pesan WhatsApp yang masuk ke HP saudara dari saudara Dodi. Izin Jenderal, si A nggak mau terima di rumahnya. Katanya dia WA Jenderal namun nggak dibalas. Mohon petunjuk Jenderal. Saudara jawab, nggak ada Mas, nggak ada WA saya. Saudara masih ingat? Saya ingat saat itu saya menjawab, kalau dia mengatakan saya WA nggak dijawab, itu berarti satu kejanggalan. Yang kedua, yang tadi nggak mau di rumahnya, itu juga kejanggalan kedua. Saya bilang sama Dodi, artinya dia sudah mulai sensitif, sudah mulai mencium bahwa dia akan dijebak. Itu penjelasan saya. Ya, itu di tanggal 16 Agustus 2022. Kemudian ada lagi di tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 17.56, saudara mengirimkan pesan kepada Dodi, kalau Anita bilang sudah WA saya dan nggak dibalas, itu sudah satu kejanggalan, Mas. Ya, tadi yang saya jelaskan, Pak. Ya, tadi yang sampaikan. Itu kejadiannya tanggal 17. Bukan 17 Agustus, Pak. Tanggal 7 Agustus. Iya, karena tanggal 7 Agustus itu saya terakhir komunikasi dengan Dodi. Ya. Sampai 21 September itu. Ini masih ada komunikasi di WhatsApp ini. Di tanggal 7 Agustus. Iya, 7 Agustus selesai, Pak. Terus di tanggal 8 dan seterusnya itu kan tidak ada. Sudah tidak ada. Tidak ada. Di situ pun saya sudah pasti berpikir jaksa juga sudah memusnahkan barang bukti. Jadi rencana penjebakan itu pun sebetulnya ya masih rencana maupun fiktif barangnya. Karena sama sekali saya memang tidak pernah melihat itu barangnya atau diperlihatkan barangnya, menerima fotonya, videonya atau gambarnya, Pak. Saya pun tidak bisa menunjukkan kepada Linda, ini loh barangnya, ini loh videonya, ini fotonya, tidak ada. Dalam prinsip jual beli, seseorang yang menawarkan suatu barang, pasti calon pembelinya nanya, kualitasnya bagaimana, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Terima kasih. Saya akan sampaikan komunikasi WhatsApp di tanggal 7 Agustus 2022 antara saudara dengan saudara Dodi. Saudara mengirim pesan, kalau Anita bilang sudah WA saya dan nggak dibalas, itu sudah satu kejanggalan, Mas. Kejanggalan kedua, dia nggak mau di rumahnya. Dan dijawab oleh Dodi, siap Jenderal, izin Jenderal, yang bersangkutan mau ritual untuk melaksanakan tugas ini. Dan Anita butuh dana 15 juta untuk ritual, Jenderal. Kemudian saudara jawab, jangan pernah kasih duit, Mas. Dijawab lagi oleh saudara Dodi, siap Jenderal. Kemudian dijawab lagi oleh saudara, gini aja Mas, ada uang, ada barang, jangan mau dibayar belakangan. Berarti nggak jadi dibawa ke Jakarta, Jenderal, dijawab oleh Dodi. Karena pihak sana juga nggak jelas, Jenderal, permintaan bayar 1 minggu setelah barang diterima. Karena si A ini nggak mau ada uang, ada barang, dan bayar di depan. Selanjutnya saudara jawab, jangan Mas, resiko. Dia nggak modal, setelah pegang barang baru ditawarkan keliling. Kemudian dijawab oleh saudara Dodi, si A bukan bos tapi cepu, Jenderal, tidak ada modal yang bersangkutan. Kemudian saudara jawab lagi, iya, cari kelebihan doang. Itu pembicaraan di WhatsApp di tanggal 7 Agustus.
Bagaimana menurut saudara? Konsepnya memang demikian, Pak. Jadi kita rencana menjebak Anita itu harus ada transaksi. Tapi lebih penting dari itu adalah barang yang mau diserahkan kepada Anita kan belum ada, Pak. Kemudian yang ketiga, apa tadi saya mau bilang? Dengar adzan dulu, Pak. Ya. Mohon izin yang mulia dengarkan adzan. Ya. Baik, karena sedang azan, persidangan kita skors 5 menit ya. Sidang diskors, bentar. Jam setengah 5 kita skors 5 menit. 5 menit. Ingat kalau sudah. Mas, silakan. Ini dalam proses skors ini. 5 menit kita skors. Silakan dulu. Bentar ya, lengkap dulu.
daftarnya. Udah Pak. Baik, tolong dipanggil rekan-rekannya biar kita mulai. Jangan nanti sudah mulai ada lagi yang keluar masuk. Oke. Baik, skors dicabut, sidang dilanjutkan. Silakan, masih kesempatan ke penuntut umum. Coba dipadatkan pertanyaannya. Silakan. Tadi sudah saya sampaikan apakah percakapan tanggal 7 Agustus tadi bagaimana? Pertama, saya tidak yakin percakapan itu, Yang Mulia, karena belum pernah disinkronisasi dengan handphone saya. Yang kedua, bukan berasal dari hasil digital forensik. Yang ketiga, memang saya pernah bilang kepada saudara Dodi, jangan sepeser pun pernah kasih uang kepada Anita. Karena dia pasti nipu lagi. Itu saja yang mulia. Anda nggak yakin gitu, di pembicaraan tanggal 7 Agustus itu tadi? Nggak yakinnya kan ada alasannya Pak. Karena itu bukan hasil dari digital forensik. Oh iya. Dan bukan dari sinkronisasi Misalnya handphone konfirmasi saya. aja. Saya juga Ada nggak? menjawab. Baik. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan. Silakan, silakan. Saya lanjut ke tanggal 19 September. Pernahkah saudara Dodi di tanggal 19 itu melaporkan kepada saudara dia akan membawa narkotika jenis sabu ke Jakarta melalui jalur darat? Tidak pernah. Tidak pernah. Saya lanjutkan ke tanggal 21 September. Sekira jam 14.27. Ada pembicaraan saudara dengan Dodi melalui WhatsApp. Saudara Dodi sampaikan, izin jenderal, besok subuh kami jalan darat menuju Jakarta. Saudara jawab, hati-hati di jalan mas, salam hormat kepada Pak As. Bagaimana kalau Betul. berita itu? Karena tanggal 19, saudara Dodi saya arahkan untuk lobi-lobi dalam rangka karirnya. Lalu saudara Dodi tanggal 21 mengirim chat seperti itu, ingin ke Jakarta lewat jalur darat. Saya katakan hati-hati di jalan dan salam hormat kepada Pak As. Ya. Barangkali bila Yang Mulia mengizinkan, kami menayangkan satu video rekaman di kantor saya. Sebentar, selesai dulu pertanyaan mereka. Terima kasih, Yang Mulia. Nanti kesempatan itu kita berikan ketika dari penasihat hukum saudara. Ya, simpan dulu, hanya di pending. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Saya lanjutkan, majelis. Ini di tanggal 24 September. Sekira jam 12.35. Juga ada pesan WhatsApp ke saudara melalui dari saudara Dodi yang isinya, izin jenderal, yang bersangkutan sudah menerima barang langsung. Yang bersangkutan bilang per buah 300 dan saya tanya apakah sudah konfirm ke jenderal atau belum, dan yang bersangkutan bilang jika jenderal sudah 86. Mohon petunjuk jenderal. Terus kemudian saudara Dodi juga mengirim WhatsApp lagi dan foto uang. Di dalam kalimatnya disampaikan masih dipegang oleh yang bersangkutan, jenderal,
bersangkutan bilang akan diserahkan langsung ke Jenderal. Mohon petunjuk Jenderal. Yang kedua, nanti sore atau malam ini Jenderal. Kemudian saudara balas, dijawab, enggak Mas, dia bilang 400. Kemudian saudara Dodi jawab, alasan yang bersangkutan kalau 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer Jenderal. Dia bilang nggak bisa kerja jika nggak seperti itu. Kemudian saudara jawab lagi, jangan Mas, saya nggak suka orang yang nggak komit begitu. Ambil lagi barangnya. Dan kemudian saudara Dodi jawab, izin Jenderal, satu barang sudah dipecah-pecah dan mungkin ditarik lagi. Tidak mungkin ditarik lagi. Yang 4 masih lengkap Jenderal, karena tadi pagi satu barang langsung dibawa yang bersangkutan ke satu orang dan cair 400, 300 untuk Jenderal dan 100 dipegang yang bersangkutan. Kemudian saudara jawab, tarik lagi barangnya. Kemudian Dodi jawab, satu barang sudah dipecah-pecah, ini nggak mungkin kita tarik Jenderal. 4 barang masih lengkap di yang bersangkutan. Itu pembicaraan WhatsApp antara saudara dengan Dodi di tanggal 24 September 22 sekira jam 12.35. Bagaimana tanggapan saudara? Jawabannya sama, Yang Mulia. Saya tidak semuanya meyakini itu karena tidak pernah disinkronisasi dengan handphone saya. Itu juga bukan merupakan hasil digital forensik. Dan yang ketiga, ada kalimat yang dipotong-potong di situ. Kalimat tarik barang, tarik semua barang, batalkan musnahkan juga tidak ditampilkan dalam conversation tersebut. Terima kasih. Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terus tadi disampaikan juga ke majelis mengenai apakah ada saudara Dodi datang ke rumah saudara mengantarkan uang. Tidak ada datang mengantarkan uang. Yang ada saya panggil, saya tanya 3 hal. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Itu kapan? Masih ingat saudara? 29 kan tadi 29. Bapak sebut. Saudara Dodi datang ke rumah saudara, apakah sendiri atau ada yang antar waktu itu? Ada drivernya. Ada yang antar? Ada. Baik. Apa arahan saudara pada waktu itu ke saudara Dodi pada saat dia datang ke rumah saudara? Bukan arahan, tetapi saya bertanya 3 hal sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Saya lompat ke tanggal 4 Oktober. Apakah saudara pernah ke Bali di tanggal itu? Tanggal 5. Tanggal 4 Oktober 22. Tanggal 5, Pak. Tanggal 5? Ya. Tanggal 4 saya nggak pernah. Tanggal 5. Ada ketemu dengan saudara Dodi di sana? Bertemu, tapi dia dalam jarak yang agak jauh. Karena yang menjemput saya, yang melekat saya adalah Brigjen Pol Awang Joko, kemudian Kombes Pol Suratapinem, pengawal saya dan ajudan saya. Saudara Dodi bisa tempat atau jalannya sendiri dengan Kors Pripim, itu yang saya tahu. Enggak ada dilaporkan oleh saudara Dodi mengenai cerita harga barang yang saudara mengatakan 720. Tidak ada, Pak. Tidak ada.
Tidak ada, Pak. Dari mana asalnya? Sama sekali tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dilanjut, rekan kami. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Sedikit Yang Mulia. Silakan. Terima kasih majelis. Saudara terdakwa, mungkin saya akan lompat-lompat juga. Tadi sempat saudara jelaskan kepada majelis hakim bahwasanya akan ada penjebakan terhadap Linda. Benar? Betul? Apakah saudara ada menerbitkan surat perintah? Begini, dalam kasus narkotika itu ada mekanisme yang sedikit berbeda dengan delik umum lainnya dalam prosedur tindakan kepolisiannya. Diawali dari lidik awal dulu, jadi penyelidikan pendahuluan, kemudian penyelidik setelah melakukan penyelidikan pendahuluan wajib membuat laporan informasi. Laporan informasi disajikan kepada pimpinan, lalu dikaji. Jika memenuhi syarat untuk dijadikan atau diberikan tindakan kepolisian, baru diterbitkan surat perintah penyelidikan. Nah, jadi yang mengajukan itu bawahan, Pak, bukan dari atas. Kemudian setelah penyelidik melakukan penyelidikan sesuai dengan sprint penyelidikan tadi, penyelidik wajib membuat LHP, laporan hasil penyelidikan. Setelah laporan hasil penyelidikan dinilai oleh pimpinan itu layak untuk ditindak, baru diterbitkan surat perintah penangkapan, membentuk tim, dan sebagainya. Nah, yang terjadi pada kasus ini, Saudara Dodi pernah melakukan surveillance menghadap saya itu lebih, kalau tidak salah itu setelah upacara 5 Juli. Setelah upacara 5 Juli, menghadap saya melaporkan hasil surveillance itu. Kemudian, Saudara Dodi saya tawarkan, saya panggil Direktur Narkoba ya Mas, tidak perlu Jenderal, ini kan masih lidik awal. Jadi kata-kata lidik awal ini saya baru dengar dari Saudara Dodi. Jangan lupa Mas, nanti didampingi anggota. Siap Jenderal, kami punya tim. Kemudian yang ketiga saya juga wanti-wanti, coba pakai semacam equipment atau device untuk merekam dan sebagainya. Dia bilang punya. Dia cerita pakai kacamata hidden camera. Itu juga tidak pernah disita oleh penyidik. Dan yang keempat, jangan lupa pakai cover job. Itu yang saya katakan kepada Saudara Dodi. Menurut terdakwa, selaku Kapolda Sumbar, surat perintah itu ada tenggang waktunya, ada limitatif waktunya. Selama ini di budaya Polri, misalnya siaga 1, itu perintah siaganya aja ada, pencabutannya lupa. Surat perintah juga demikian. Hanya terbit surat perintah, namun penghentian atas surat perintah itu biasanya tidak ada. Terus ini terkait tadi sudah sampaikan bahwasanya ada sudah seingat saya perintahkan pinjam BB dari jaksa untuk melakukan kegiatan itu. Apakah itu lazim di kepolisian seperti itu? Pernah saudara lakukan itu? Belum pernah, tetapi rencana saja kan boleh-boleh saja selama tidak ada aturan yang dilanggar sebagaimana dalam asas legalitas KUHP pasal 1 ke 1. Dalam peraturan Kapolri pun tidak ada itu? Tidak ada diatur, bahkan di Undang-Undang 35 2009 tidak ada yang mengatur atau melarang itu.
Oke, selanjutnya pada saat pemusnahan barang bukti, tadi saudara sampaikan bahwasanya sama Forkopimda dan lain-lain. Itu bagaimana pada saat proses pemusnahan barang buktinya? Bisa saudara jelaskan? Kalau kapasitas saya kan waktu itu sebagai public figure yang memusnahkan secara simbolis pertama kali ya Pak ya. Jadi yang saya tahu secara teknis untuk kesiapannya itu tanggung jawab Kapolres. Yang saya lakukan hanya begitu datang beserta PJU, beserta Forkopimda, itu transit di ruangan Kapolres dahulu. Kemudian pas sesuai jam yang ditentukan 9:30, baru kita menuju tempat acara. Kemudian di situ ada sedikit seremonial, pembukaan oleh MC, kemudian sambutan oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Setelah itu sambutan Kapolda. Selesai sambutan Kapolda dilanjutkan dengan acara pemusnahannya. Acara pemusnahan itu semua hadirin dan undangan merapat ke meja tempat sabu itu yang akan dimusnahkan. Kemudian didahului dengan pemanggilan tersangka. Waktu itu yang diwakili oleh tersangka Fadil alias apa itu? Alias Imron apa saya lupa. Nah, kemudian yang kedua tersangka Roni Eka Saputra didampingi oleh penasihat hukum kedua tersangka atas nama saudara Jasman. Diperlihatkan dahulu sebelum saya secara simbolis melakukan pemusnahan pertama, diperlihatkan kepada kedua tersangka apa betul ini barang bukti milik yang bersangkutan atau disita dari yang bersangkutan. Kemudian dua tersangka itu membenarkan, selesai dia minggir, baru kita mulai pemusnahan. Saya mengambil dari sekian tumpukan itu secara random. Secara random, kemudian dibantu oleh staf untuk menyiapkan cutter, dan saya yang melakukan test kit pertama kali. Di test kit itu kalau tidak salah, kalau berwarna ungu itu artinya positif. Saat itu berwarna ungu. Setelah berwarna ungu baru saya robek semua, muter begini, saya belah. Sabu yang ada di dalam kita tuangkan kepada drum yang sudah berisi air deterjen. Sedangkan bungkusnya, plastiknya itu ke drum sebelah. Drum sebelahnya ini berisi bungkus-bungkus yang nantinya akan dibakar. Itu prosesnya, Pak. Saudara berarti masukkan ke dalam drum tersebut satu persatu sampai habis atau saudara simbolis saja? Kan sudah saya jelaskan, saya simbolis. Berikutnya dilakukan oleh para pejabat-pejabat dari PJU Polda, dari Forkopimda Provinsi, dari Forkopimda Agam dan Bukit Tinggi. Saya menanyakan pada saat Dodi, ini nyambung lagi yang tadi, pada saat Dodi datang ke rumah saudara terdakwa, di rumah saudara terdakwa ada siapa saja? Saya ingat saudara. Ada ajudan saya, ada penjaga rumah saya 2 orang, ada bibi-bibi asisten rumah tangga 2 orang. Istri saudara ada juga? Sedang pergi makan malam dengan anak-anak. Pada saat itu saudara bertemu dengan Dodi? Bertemu. Saudara menggunakan baju apa waktu itu? Saya ingat saudara. Hijau. Celana pendek abu-abu. Hijau? Hijau. Saya tidak pernah punya kaos putih, celana putih. Itu kayak pocong, putih-putih. Pada saat saudara Dodi datang, membawa paper bag, bertemu dengan ajudan saudara terlebih dahulu berarti? Pastinya protokolnya demikian, diantar oleh ajudan sampai pintu rumah saya. Saudara lihat paper bag itu? Lihat. Ditaruh di atas? Meja tamu. Tapi tidak saudara tanyakan isinya apa? Oh tidak. Nggak dicek dulu sama ajudan? Tidak juga. Ajudan saya tahu saya bukan tipe pimpinan yang terima begitu-begitu.
Wallahi saya bilang. Takutnya isinya ular gitu kan. Saya tidak bisa menginterpretasikan. Tetapi dari percakapan istri masing-masing itu, mereka menduga itu uang. Klaim mereka. Pada saat selanjutnya sudah terdakwa. Pada saat Dodi tadi kan sempat izin mau berangkat ke Jakarta. Terus tadi sudah sampaikan salam untuk Pak As. Pada saat sampai Jakarta, Dodi ada menghubungi saudara. Itu yang ujuk-ujuk tanggal 24 itu. Ada menghubungi ya. Itu tadi yang panjang dan lebar disampaikan WA-nya seperti itu. Lalu selanjutnya, saudara terdakwa kenal dengan saudara Dodi pada saat saudara Dodi menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi saja atau sudah lama kenal sama Dodi? Pada saat Pak Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi, tetapi saya pernah menjadi instruktur di Akademi Kepolisian. Saya menjadi Komandan Kompi Angkatan 2000 dan Angkatan 2002, lalu sebagai Kepala Seksi Operasi. Artinya saya tidak pernah menjadi pimpinan langsung saudara Dodi pada saat di Akademi Kepolisian. Artinya lagi, saya tidak kenal saudara Dodi, sebagaimana yang saudara Dodi katakan. Jadi pada saat saudara Dodi menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Betul. Dengan istrinya juga sama berarti? Istrinya ya kenal pada saat saya Kapolda. Dia sering membantu istri saya untuk urusan Bayangkari. Mohon maaf saudara terdakwa, saya tanyakan. Orang tua saudara terdakwa namanya siapa? Saya, Ya. almarhum Haji Abu Bakar. Apa maksud dan tujuan saudara terdakwa pada saat komunikasi dengan istri dari Dodi yang mengaku, mohon maaf, orang tua saudara adalah almarhum Pak Sugiri? Pertama, itu berasal dari rekaman yang belum melalui proses digital forensik, barangkali illegal access, dan dipublikasi sedemikian rupa tanpa konfirmasi dalam berita acara maupun berkas perkara. Namun, saya juga tidak keberatan menjelaskan. Almarhum Sugiri itu adalah bapak angkat saya. Hanya kurang kata-kata angkat kok jadi masalah, Pak. Bapak angkat saya, karena saya dari letnan tidur bersama beliau, jadi anak buah beliau, jadi sepri beliau, dan seterusnya. Sampai beliau, mohon maaf, meninggal dunia. Saudara terdakwa menghubungin istrinya itu dari mana? Kalau boleh. Gimana, Pak? Bisa sudah jelaskan, saudara menghubungi istrinya. Baik, coba pertanyaannya, biar jangan seperti itu, seperti ngantuk. Pertanyaannya itu coba, apakah saudara ada menghubungi istri Dodi? Ya. Begitu pertanyaan, Apakah biar saudara ada lugas-lugas dan tegas-tegas Ya. bisa dicatat. Ayo, coba diulang. Apakah saudara ada menghubungi istri Dodi? Nah, Ya, mohon izin yang mulia. silakan. Sebetulnya ini tidak ada di dalam konteks perkara saya. Itu kan adanya di kesaksian terdakwa Dodi. Bila saya keberatan diizinkan, saya tidak menjawab. Namun apabila yang mulia memerintahkan, saya akan jawab. Baik, saya ingatkan kalau bisa jawab, silakan jawab. Terima kasih yang mulia. Saudara jaksa, yang dipertanyakan itu sebetulnya bermula dari istri saudara Dodi yang berkali-kali minta tolong kepada saya melalui istri saya. Itu latar belakangnya. Bukan saya ingin meringankan diri. Saya pun saat itu pasca dibius 2 hari berturut-turut selama 3 jam. Saya juga seperti orang, apa ya, bahasa Jawanya itu ketenggengen gitu. Ketenggengen itu seperti tercengang. Ini masalah apa ini? Kok tiba-tiba menyeret saya? Setahu saya malam yang tanggal 12 itu, selesai saya di tindakan medis itu, saya memanggil istri saudara Dodi, minta informasi yang jelas seperti apa. Bukan saya justru yang memberitahu istri Dodi bahwa Dodi ditangkap di Polda Metro, itu keliru. Soalnya begini, mekanisme dan prosedur penangkapan oleh Polri, oleh penyidik,
itu wajib memperkenalkan diri identitasnya. Jadi bohong besar kalau istri saudara Dodi itu mengatakan taunya dari saya. Saudara Dodi sudah dijemput dari rumahnya itu, penyidik pasti sudah memperkenalkan diri. Jadi istrinya saudara Dodi tahu lebih dulu bahwa Dodi ada masalah. Ya, percakapan saya dengan istri saudara Dodi adalah rekomendasi dari orang tuanya Dodi. Gitu, Pak. Dan saya juga punya bukti percakapan istri saya dengan istrinya saudara Dodi. Yang dimana dia minta tolong. Tidak ada intervensi, apalagi ngajak skenario. Karena saya sendiri waktu itu tidak tahu posisi saya ini kok ke bawah-bawah dari mana. Oke, cukup. Demikian. Sementara cukup. Masih ada yang lain? Silakan. Yang mulia, saya hanya ingin mengonfirmasi kepada terdakwa terkait dengan hubungannya dengan saudara Dodi. Di luar dinas kepolisian, apakah ada hubungan lain antara saudara dengan saudara Dodi? Dalam hubungan bisnis misalnya, atau hubungan ada usaha lain begitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang berhubungan dengan sembako juga tidak ada, bisnis sembako misalnya? Tidak ada juga. Tidak ada, Pak ya? Oke. Kemudian saya juga ingin bertanya, apakah saudara terdakwa juga ada hubungan bisnis dengan Linda Pujastuti alias Anita? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya? Apakah saudara udah ingat bener ini nggak ada? Bukan hubungan bisnis. Dia membohongi saya untuk kesekian kali. Terakhir kali dia ingin menjualkan pusaka saya kepada Raja Brunei Darussalam, Sultan Hasan Bolkiah. Dan saudara Linda juga mengatakan akan diperistri oleh Raja Brunei sebagai istri yang ketiga. Oleh karena itu, karena saya punya kepentingan pusaka saya ini supaya laku, karena Linda bilang satu pusaka ditawar 100 miliar. Dan 7 pusaka yang saya tawarkan ini 700 miliar. Kepentingan saya itu, kemudian karena Linda bilang akan diperistri oleh Raja Brunei, sampai-sampai saudara Linda itu saya dandanin, saya belikan baju dengan merek mahal, supaya tidak deso begitulah kira-kira. Dan dia tinggal di istana katanya. Tapi ternyata semua itu setelah saya cross check melalui kedutaan besar yang ada di sana, dia bohongin saya. Gitu ya. Jadi bukan bisnis, Pak. Kalau bisnis yang satuannya galon ada nggak? Maksudnya, Pak? Bisnis antara saudara, tadi kan saudara bilang yang ada Tidak ada juga, Pak. tidak ada ya? Yang satuannya galon tidak ada ya? Itu seingat saya dalam konteks saya mau menjebak dia. Ya? Dalam konteks saya mau menjebak Anita. Itu komunikasi itu semuanya bersifat dalam rangka penjebakan. Oh, jadi itu penjebakan, bukan ada bisnis galon antara saudara dengan Linda ya? Tidak, Pak. Saya jujur katakan demikian. Oke, terima kasih. Dilanjut rekan saya. Baik, silakan yang lain. Yang mulia. Kalau bisa langsung pokok-pokok masalahnya. Baik, yang mulia. Baik, silakan. Oke. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengirim pesan WhatsApp ke Dodi yang pada pokoknya kalimatnya, Mas usahakan gol betul ya, yang kita bahas tadi, tentunya yang utama aman, atau dilepas secara bertahap? Hihihi. Saya tidak terlalu ingat dan tidak yakin karena semua konteks pembicaraan saya itu dari 979 disajikan hanya 88. Kemudian menurut ahli juga sangat rentan dimodifikasi, tidak utuh dan sebagainya. Saya coba ingatkan tanggalnya, itu di tanggal 22 Mei. Apakah saudara pernah mengirim pesan WA seperti itu ke Dodi? Jawaban saya sama seperti tadi. Apakah saudara kenal dengan nomor handphone 0812 188 55601? Tidak kenal. Apakah ada berapa banyak saudara memiliki nomor handphone? Nomor itu kan yang pernah saya tanyakan kepada saksi ahli digital forensik yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Ada berapa banyak saudara Iya, terdakwa memiliki sabar nomor Pak. handphone? Sabar. Yang kedua, saya memiliki 2 nomor handphone yang usianya itu udah 20 tahun lebih. Yang pertama 0812 117 6666. Itu yang sehari-hari saya gunakan. Yang satu lagi 0811 888
822, 822. Itu yang khusus komunikasi saya dengan pimpinan. Ada dua. Dua saja. Apakah yang 081218855601 punya terdakwa juga? Bukan. Nah, oke. Kenapa kalau tadi di awal saudara mengatakan bahwa tujuannya adalah mau mengerjai Linda, dan kemudian Dodi telah mengirimkan foto uang hasil penjualan sabu sebesar 300 juta. Kenapa saat itu saudara terdakwa malah justru meminta Dodi untuk menarik kembali seluruh bungkusan sabu yang ada di penguasaan Linda? Udah? Begini, periodisasinya itu jauh sekali, Pak. Itu di bulan Mei, Juni, terus itu September. Saya sudah lost kontak 7 Agustus, Pak. Tolong 7 Agustus sampai dengan 21 September, itu 44 hari. Jadi, menurut saya tidak boleh kita meniadakan 2 bulan itu. Nah, saya perintahkan tarik barang di dalam organisasi vertikal seperti TNI, Polri, barangkali Kejaksaan, dan sebagainya, yang pimpinannya disebut sebagai kepala. Ketika kita mendapatkan dugaan ada anak buah yang menyimpang, kita wajib melakukan tindakan preventif. Itu alasan saya, Pak. Oke. Kenapa kalau memang tujuannya mau ngerjai, kenapa saat itu juga seketika saudara tidak perintahkan Dodi untuk melakukan penangkapan terhadap Iya. Linda? Kenapa justru malah meminta Dodi untuk menarik kembali seluruh bungkusan sabu-sabu? Baik, pertama, barang yang diperjualbelikan itu tidak pernah lapor saya. Itu Pak ya. Yang kedua, itu di luar wilayah hukum saya. Jadi sudah salah kaprah itu Pak. Salah kaprah. Terus sprintnya dari mana juga? Saya belum pernah tanda tangan sprint. Terakhir, kenapa saudara terdakwa seringkali menghapus pesan WA yang saudara telah ketik saat sedang berkomunikasi dengan Linda dan Dodi? Itu sifatnya personal yang mulia. Kebiasaan saya mendelete clear chat itu adalah tidak ada kaitan sama perkara. Personal. Kebiasaan personal. Masih ada? Masih banyak? Satu aja atau dua? Lebih. Silakan. Oke. Saudara Tinggi Kejari Agam rencana meminjam barang bukti, benar ya? Tidak benar. Ya, tidak pernah. Yang saya jelaskan itu saudara Dodi, bukan saya. Bagaimana? Yang saudara jelaskan tadi. Apa versi saudara? Saya pengen dengar dulu, jadi saya bisa meluruskan yang benar. Baik, sebentar. Ya. Coba ajukan pertanyaan yang to the point. Oke, Ya, to the point biar aja ya. bisa dijawabnya. Ini sudah menjelang hampir jam 4. Mungkin udah capek ya Pak. Selanjut ya. Saudara terdakwa. Selama saudara sebagai penyidik, pernah pasti penyidik. Apakah saudara pernah meminjam barang bukti kepada kejaksaan? Sudah dijawab tadi Pak, ada pertanyaan sebelumnya. Belum pernah. Belum pernah. Tadi saudara mengatakan ada rencana meminjam barang bukti untuk menjebak Linda. Maksudnya apa? Ya menjebak. Hah? Menjebak itu. Menjebak, maksudnya menjebak. Rencana meminjam barang bukti dari kejaksaan untuk menjebak Linda. Oke. Dari tadi saya dengar saudara mengatakan Linda membohongi saudara sehingga di tahun 2019. Apa yang menyebabkan saudara baru berpikir menjebak Linda di tahun 2022 sementara selama saudara sebagai Kapolda udah banyak kasus-kasus narkotika yang boleh dipakai untuk menjebak dia? Tadi juga sudah saya jawab, tapi saya akan jelaskan ulang biar lebih mengena poinnya. Pertama, 2019 itu saya hanya staf ahli. Oh, staf ahli. Betul Pak. Saya orang dewasa Pak, tidak perlu dituntun seperti anak kecil.
staf ahli. Artinya saya tidak punya perangkat yang permanen, membawai anak buah, sekian direktur, sekian kepala biro dan sebagainya. Tetapi saya mendapat surat perintah khusus dari Kapolri. Ya. Selesai saya merasa dibohongin beserta seluruh pasukan saya, ya saya tidak melakukan apa-apa. Dia saya marahin di depan anaknya dan saya maafkan, sudah. Kemudian di tahun 2021 saya menjadi Kapolda. Kebetulan pula saudara Dodi tidak terlalu lama melakukan pengungkapan. Tidak beda bulan. Dan di bulan Juni hampir selisih berapa tanggal? Pemusnahan 15, Linda hubungi tanggal 23, tanggal 20 Dodi pindah. Jadi sekitar 8 hari ya. 8 hari. Saudara Linda yang menghubungi saya, bukan saya yang mencari-cari dia. Di situlah muncul, nah ini orang pasti mau nipu lagi. Termasuk saya katakan kepada saudara Dodi, saya wanti-wanti. Jangan pernah kasih duit. Itu maknanya dalam, Pak. Demikian yang mulia. Oke. Menurut fakta-fakta yang ada di persidangan, Linda pernah memberikan kesaksian di persidangan. Ketika saudara bersama Linda ke Laut Cina Selatan melakukan penangkapan di sana dengan waktu yang cukup lama, dan itu telah disampaikan di persidangan. Linda sering tidur dengan saudara. Terus pertanyaan saya, kan hubungan chemistry kan sudah ada, kenapa mau dijebak lagi dengan menggunakan sabun? Apa ukuran saya punya hubungan atau chemistry dengan Linda? Menurut saudara jaksa, sangat tidak fair yang mulia. Oke. Itu, mohon izin saya meneruskan jawaban. Silakan, kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, silakan. Saya klarifikasi sekaligus, mumpung di belakang ada wartawan yang mulia. Pasti saya robah pertanyaannya. Bentar dulu saya jelaskan, mumpung ada wartawan. Coba perhatikan chat saya dengan saudari Linda. Itu kan jelas. Dari tahun 2020 tidak pernah saya balas. 2021 dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas. Ngucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Kemudian masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat? Kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri, karena dia juga terdakwa, apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi tentang itu. Seandainya di dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dihukum, akan saya tuntut itu saudara Linda. Demikian ya. Oke. Tapi saudara terdakwa benar pernah bekerja sama dengan Anita ya? Bukan bekerja sama, dia menawarkan informasi tentang rencana penyelundupan sabu 2 ton dari Vietnam. Lalu kita terlunta-lunta, bahkan kapal hampir terbakar. Kena ombak 7 meter, kita sibuk di buritan buang air. Hampir mati kita. Tiba-tiba seenaknya dia bilang, karena disuruh menyisihkan 100 kilo, khawatir dia yang disuruh jual, terus kapal target dia hubungi suruh mampir ke Andaman. Andaman itu udah masuk perairan India yang melewati itu dari Myanmar turun, ketemulah Pulau B Aceh. Jadi rute pelayarannya pun itu tidak nyambung, Pak Jaksa. Jadi kalau keterangan seperti itu masih jaksa percayai, wallahu alam. Oke, ini sekedar konfirmasi. Ada lagi muncul di persidangan, apakah saya tanyakan yang konfirmasi, kalau nggak benar ya bilang yang nggak benar. Apakah saudara pernah berangkat ke Taiwan bersama Linda memeriksa pabrik sabu? Penuntut umum, saya ingatkan, arahkan pertanyaan ke pokok perkaranya. Siap, Siap, Baik, silakan. Jangan lari-lari, yang pokok-pokok aja pun belum tentu jelas. Ya, yang pokok-pokok saja ditanya. Silakan. Silakan ulangi pertanyaannya. Pertanyaan saya kan terkait dengan Linda, kan pernah bekerja sama. Jadi di kerja sama saya pasti masih panjang pertanyaan, tapi ini pertanyaan untuk Linda cukup di sini nanti. Kan ada fakta
Linda mengatakan saudara pernah dengan Linda berangkat. Ganti pertanyaannya, saya udah ingatkan tadi, jangan sampai 3 kali. Oh, berarti Iya. ganti aja ya. Nah, Kita ganti awal. pertanyaannya. Iya. Saya mohon nggak Bapak yang mulia, tapi saya nggak akan silakan, jawab. Silakan nanti, saya sudah luruskan. Ganti pertanyaan yang lain. Oke. Saudara terdakwa, pada tanggal 19 September 22, apakah terdakwa Dodi pernah menghadap saudara? Nah, ini yang tadi rencana saya tayangkan yang mulia. Dijawab ya. Pernah. Terus terdakwa saudara menyarankan kalau Dodi berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat. Oh, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Ya, Pak, saya bintang 2, Pak. Saya juga ngerti. Dijawab saja terdakwa. itu Apa jawaban yang saya, bisa Pak. dijawab ya. Siap. Oke. Silakan lagi penuntut ya. umum. Oke, lanjut kita ke tanggal 29 September. Benar ya Dodi datang ke rumah saudara? Benar. Masih ingat pakaian saudara? Sudah tadi 3 kali itu Pak Jaksa. Ya, Saya ulangi boleh ya? kemana? Kita skors dulu, sepertinya melamun. Enggak banyak lagi, enggak banyak lagi. Hah? Enggak banyak lagi. Sudah 3 kali ditanya, dari sini 1 tadi, dari sana juga. Oke. Bajunya katanya hijau tadi, bukan putih. Sampai gitu jawabannya tadi, begitu kan? Celana abu-abu, kaos hijau, bukan putih-putih. Kalau putih-putih adalah Ya. pocong. Itu jawaban saya. Bukan merah putih ya? Kaos di atas merah, di bawah putih, bukan ya? No comment yang mulia, karena Baik. tidak ada statement itu. Ya sudah. Ganti pertanyaannya. Setelah Dodi ke rumah, apakah saudara keluar sama lagi ke ATM? Betul. Betul, oke. Terus, tanggal 5 Oktober di Bandara Ngurah Rai Bali. Dodi, apakah ada Dodi melaporkan sesuatu? Sudah ditanya ketua Oke. timnya itu. Bertanya ya. Yang lain. Oke. Yang tadi bukan ke ATM, tapi ke Alfamart, sebelahnya ada ATM. Oke, sudah pertanyaan lain. Mengkonfirmasi mengenai laporan Dodi, udah terjual 2 harganya 360, lalu saudara jawab 720 menurut Dodi. Apa benar? Bagaimana Pak laporannya, Dodi? Mengkonfirmasi Dodi bersaksi kemarin menghadap saudara di Bandara Ngurah Rai. Sudah terjual 2, harganya 360. Langsung saudara menjawab menurut Dodi 720 juta ya Mas, gitu. Ya. Tolong benar atau Substansi tidak? jawaban saya ada 2, Pak. Yang pertama, saya itu dijemput oleh Brigjen 1 dan Kombes 1. Di belakang saya pengawal 1, ajudan 1. Itu 1, Pak. Jadi Dodi AKBP itu tidak berada pada ring 1. Mohon maaf, bukan saya menyampaikan disparitas kepangkatan saya dengan Dodi. Yang kedua, di mana ada fakta penjualan 2 kilo 720? Di mana ada fakta itu? Iya, Kan ini tidak hanya ada. konfirmasi. Bukan. Konfirmasi hal-hal yang faktual boleh, Pak. Tapi 720 kan dalam kasus ini saya tidak pernah baca. 720 itu laku. Yang ada 200 yang disita. Jadi hal yang tidak benar dikonfirmasi. Iya, makanya kita kan perlu cari kebenaran materialnya lewat saudara. Karena pertanyaannya tidak mendasar pada fakta. Tapi pernah kan ketemu di Bandara Ngurah Bali? Pernah. Baik. Sudah saya jawab terdakwa 4 kali yang mulia. Bisa dijawab, jawab. Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Silakan. Ketemu di Bali, tanggal 5, saya landing dijemput oleh 1 Brigjen, 1 Kombes, ajudan saya, dan pengawal saya. Sedangkan Dodi sama Korps Pripim saya. Oke. Cukup? Masih ada? Silakan. Jangan yang berulang. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan untuk konfirmasi dakwaan. Langsung aja terdakwa. Kayak kurang jelas suaranya. Bisa dibuka maskernya sebentar. 3 menit. Baik, Silakan. langsung. Tadi sebelum press release ya, saudara menginap di Hotel Santika. Betul. Itu di lantai berapa? Seingat saya antara lantai 7 dan 8. Lantai berapa? Seingat saya kalau nggak lantai 7, lantai 8. Lantai 7 atau lantai 8 ya. Saat itu saudara ada ajudan. Ada? Siapa namanya? Arif. Arif. Lengkapnya?
Arif Prabowo, Pak. Pertanyaannya, mungkin kalau namanya ajudannya itu kan nggak terlalu apa. Penting sudah disebut Arif, nama lengkapnya. Coba pertanyaannya yang langsung to the point. Ayo. Baik, saat itu malam ya, Iya. sekitar di atas jam 22. Apakah terdakwa ada memanggil Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi? Bukan saya yang memanggil, tetapi Saudara Dodi yang di awal kedatangan saya izin menghadap saya. Ketika saya selesai makan malam, saya menuju kamar saya baru teringat bahwa Dodi mau menghadap saya, lalu saya perintahkan ajudan saya, "Oh Mas, sampaikan Pak Dodi kalau mau menghadap sekarang saja." Berapa lama pertemuan itu? Nggak sampai 5 menit, Pak. Sampai 5 menit. Inti pembicaraannya apa? Memberi saya gelang, kemudian dikatakan oleh Saudara Dodi bahwa gelang ini didapatkan ketika Saudara Dodi sholat tahajud. Kemudian ketika sujud, tiba-tiba di depan itu ada gelang. Lalu Saudara Dodi juga menjelaskan bahwa ini kayu gaharu yang antik, yang diduga berasal dari kayunya kapal Nabi Nuh. Semoga jenderal menjadi bintang 4. Itu yang dikatakan Saudara Dodi pada saya. Pembicaraan terkait dengan prestasi tangkapnya 41 kg sabu ada? Tidak ada. Tidak ada? Baik, selanjutnya langsung aja. Saat itu, apakah saudara sudah kenal ya sama saksi Linda ya? Kenal? Kalau saat itu apakah saksi Dodi selaku Kapolres sudah mengenal Linda? Tidak. Tahu, saudara? Tidak. Belum kenal? Belum. Baik. Berarti yang kenal adalah saudara ya? Gimana? Yang kenal saudara ya? Baik. Apakah saudara ada mengirim kontak dari nomor handphone saksi Linda kepada Sudah tadi dijelaskan. Sudah, tanggal 23. 3. Berapa kali, Saudara Ser? Sekali. Berapa? Sekali. Sekali, bukan 2 kali. Saya jawab sekali kok disuruh 2 Oke, kali. sudah. Jawabannya sekali. Terserah saudara. Jangan dipaksa. Baik, yang mulia. Silakan. Baik. Saudara berkarir di kepolisian ya. Apakah selama ini pernah juga di unit narkotika? Ketika dulu Kasat Reskrim itu belum ada pemisihan unit Reskoba khusus maupun kriminal umum. Jadi pernah juga menangani. Pernah ya. Saya mau menanyakan terkait apakah saudara paham terkait dengan kegiatan undercover baik? Ingat, Paham apa maksudnya? sudah dijelaskan ahli, Kalau menurut saudara sendiri apa? ya pembelian terselubung atau pembelian narkotika di mana uang itu dari negara untuk memancing, menjebak calon pembeli, calon penjual. Dan menggunakan undercover agent. Boleh undercover agent yang berasal dari internal Polri maupun orang swasta. Artinya untuk kegiatan tersebut yang digunakan adalah uang apa barang? Undercover buy sebagai pembeli. Sebagai pembeli. Bagi pembeli. Ya. Pembelian tidak harus pakai uang. Makanya di dalam 114 ayat 2 ada menukar. Bisa aja ditukar pakai berlian atau mobil. Pakai apa? Pakai uang selanjutnya. Baik, ulangi pertanyaannya biar jelas. Tenang saja menanyanya. Kami kasih waktu seluas-luasnya. Agak kuatkan suaranya. Apakah menggunakan uang atau barang? Kegiatan undercover baik. Bisa uang, bisa barang kalau mengacu pada pasal. Kalau Makanya, barang apa? sabar Pak. Tunggu dulu dijawabnya. Baik. Silakan. Saya tidak dalam kapasitas itu yang mulia. Itu terlalu teknis yang seharusnya ditanyakan pada Kasat, seorang AKP. Itu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Terhadap perkara ini, apakah saudara ada memerintahkan Dodi untuk melaksanakan undercover baik? Bukan undercover buy. Bukan katanya. Bukan. Saudara sendiri ada mengeluarkan surat perintah untuk
melaksanakan kegiatan undercover by? Karena saudara Tadi sudah dijawab bahwa itu surat perintahnya nggak ada, tidak didiskusikan juga dengan Dodi. Nah, itu Artinya- jawabannya tadi. Yang lain silakan. Artinya saudara paham untuk undercover by perlu ada administrasi formil surat perintah dan surat tugas. di dalam Undang-Undang 35 2009, karena undercover buy itu rentan terhadap penyalahgunaan terhadap uang maupun barang yang akan dibeli, maka wajib di cover dengan surat perintah dari atasan. Itu undercover buy. Berarti harus ada ya syarat formilnya. Terhadap kegiatan undercover by, apakah di ending akhirnya juga harus dibuat laporan? Saya agak kurang paham yang ditanyakan ini, agak menyimpang dari berkas, karena undercover buy tidak ada dalam konteks. Karir tadi ya. Pertanyaan pertama kami maka terkait dengan karir. Bukan. Yang bersangkutan. Baik, ya, oke. Saya ambil alih pertanyaannya. Tadi terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada dibuat surat perintah yang tahu hanya saudara. Kan begitu. Pertanyaan dia. Setahu saudara, kalau terjadi undercover buy itu, apakah harus ada berita acaranya? Begitu ya? Jawab. Kalau bisa dijawab, jawab. Tadi sudah saya jelaskan yang mulia, bahwa tahapan di lapangan itu pertama ada penyelidikan pendahuluan. Ya. Kemudian setelah penyelidikan pendahuluan mendapatkan hasil atau informasi yang akurat dengan sandi A1, itu naik kepada pimpinan dalam format laporan informasi. Laporan informasi dikaji oleh pimpinan, apakah ini layak untuk dilakukan tindakan kepolisian. Jika layak, maka diterbitkan surat perintah penyelidikan. Iya. Setelah penyelidikan, petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan. Setelah laporan hasil penyelidikan, apabila pimpinan memperkuat lagi bahwa ini harus ditindak, maka terbit surat perintah penangkapan. Dan seterusnya itu semua harus dilaporkan. Karena ini kedinasan. Demikian. Dan terakhir yang mulia, Silakan. dalam rentang waktu tembus dari bulan Mei sampai Oktober ya 2022, saudara menggunakan handphone untuk komunikasi dengan saksi Linda dan saksi Dodi, handphone merek apa? Huawei RS40 Force Design. Itu di profil WA saudara ada fotonya? Ada. Ada. Fotonya tentang kegiatan apa? Saya menghormat kepada Pak Jokowi. Cukuplah ya. Masih ada yang lain? Satu aja. Baik, silakan satu. Ganti duduknya. Silakan. Terima kasih Majelis. Mudah-mudahan cuma satu Majelis. Saudara terdakwa, saya cuma ingin penjelasan dari saudara terdakwa terkait dengan nomor handphone yang sudah saudara sampaikan tadi adalah 0812 1176 666. Itu menggunakan handphone yang saudara sampaikan barusan adalah Huawei 40 Mate, betul? Betul? Ada SIM cardnya. Mestinya ada. Saudara yakin itu ada SIM cardnya? Kalau tidak ada SIM card, mana bisa saya berkomunikasi dengan orang lain? Selain SIM card ataupun jaringan yang saudara gunakan, itu kan Telkomsel. Itu kan Telkomsel. Sudah 18 tahun saudara gunakan. Kurang jelas? Providernya itu adalah Telkomsel. Yes. Betul. Halo atau bukan? Pasca bayar. Pasca bayar. Terdaftar. Ya. Apakah ada jaringan lain yang saudara gunakan seperti wifi kah? Tidak pernah. Portable? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Berarti saudara yakin jika itu menggunakan SIM card? Betul? Betul kan sudah dijawab Baik. tadi. Kemudian terkait dengan
aplikasi yang saudara gunakan, kepada saudara Linda, kemudian kepada saudara Dodi, itu kan aplikasi WhatsApp. Saudara paham tidak terkait dengan sifat aplikasi tersebut adalah end-to-end? Gimana sifat? End-to-end. Kurang paham saya arti Tidak paham. end-to-end. Tidak paham dia. Baik, sebentar majelis. Ganti pertanyaannya biar bisa dia paham. Saudara pernah menghapus, tadi saudara sampaikan. Apa yang mendorong saudara untuk menghapus pesan-pesan yang pernah saudara sampaikan kepada Linda? Tadi sudah saudara sampaikan jika itu privasi dari suatu kebiasaan dari saudara terdakwa. Maksud kami, apakah ada ketakutan tersendiri terkait dengan saudara menghapus tersebut akan menjadi bukti? Ada tidak upaya untuk menghilangkan jejak? Sudah Pak, pertanyaannya. Bisa dijawab, silakan. Kalau kebiasaan saya itu memang del chat maupun clear chat. Itu kebiasaan seseorang yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Yang kedua, untuk apa saya takut? Faktanya komunikasi saya dengan Linda juga saya biarkan waktu itu. Begini Yang Mulia, izin menjelaskan satu hal supaya saudara saya jaksa penuntut umum ini agak terbuka. Ketika saya habis menghadap Kapolri terus ke Propam mau diperiksa, handphone saya itu baru kemarin malam ganti yang baru Pak. Ganti handphone baru. Di situ belum sempat tercloning semua data, hanya kontak. Lalu saya menghadap Kapolri, handphone saya disita. Saya katakan kepada Kadif Propam, kalau menyita handphone yang ini nggak ada data sama sekali karena semuanya baru selesai paling 1/4 bagian dari cloning itu. Gitu ya Pak ya. Saya tawarkan, ini handphone saya yang lama ada, yang datanya lengkap kalau mau memperterang masalah ini. Beliau setuju. Saya ambil handphone yang lama yang 40 RS, saya kan pakai yang 50 RS. Diambillah data itu. Kalau saya berniat tidak baik, saya kasih aja handphone yang terbaru itu, nggak dapat apa-apa. Nggak akan dapat data apa-apa di digital forensik. Demikian juga CCTV di rumah saya menyerahkan. Sudah Pak. Tadi Cukup. saudara terdakwa sedikit. Sudah nggak satu lagi, sudah 4. Izin majelis. Ayo silakan kalau masih ada. Melanjutkan dari yang saudara sampaikan barusan adalah clear chat. Clear chat itu secara keseluruhan Pak. Yang saudara lakukan ini adalah menghapus satu chat. Ya, Nah, dua kebiasaan saya del chat dan clear chat itu hak asasi manusia. Tidak kepada orang tertentu, tapi kepada banyak orang pun saya lakukan. baik. Tapi terhadap terdakwa lain itu sampai 900 sampai 9.000 percakapan, betul ya? Oh, saya tidak ingat. Ya, karena sudah pernah kita tunjukkan itu Pertanyaannya. ada. Itu saja majelis terkait Cukup. dengan menghapus clear chat dan menghapus satu persatu chat. Kan Itu silakan diangkat udah. aja itu. Oke, sudah ya. Oke, cukup dari penuntut umum. Ya, Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.